kayaknya emang akan jadi negara yang akan terus berjulit dengan kita. Yap, jika di level ASEAN ada Vietnam, maka di level Asia ada negara yang secara ideologi sama dengan Huyen, yakni China, yang sepertinya mulai sering mengomentari apapun soal timnas Indonesia. Nah, semua tahu kan kalau China ini udah nyiapin stadion yang jauhnya minta ampun, plus kota yang bersuhu dingin untuk menjamu Indonesia. Jelas, hal tersebut sangat dimaksudkan untuk memberikan Indonesia tekanan lebih saat bertandang ke sana. Dan boleh jadi dari semua tim yang ada di grup C, Indonesia memang jadi tim yang paling sering dibahas oleh media China. Tentu saja kabar ini udah sampai ke Erick Thohir, dan kemarin beliau pun udah menyampaikan kalau China berani ngerjain Indonesia, maka ia pun tak segan-segan akan melakukan hal yang sama. Dan setidaknya ada beberapa cara yang mungkin akan dipakai oleh Erick Thohir untuk membuat China ini mendapatkan balasan yang setimpal atau lebih. Sekaligus membuktikan meskipun Indonesia ini statusnya debutan di round 3, tapi bukan berarti tim-tim lain bisa seenaknya gitu aja. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kayaknya beneran akan melakukan siasat untuk mengerjai balik tim-tim di round 3 yang berniat mengerjai Indonesia. Memang di round 3 ini, selain faktor teknis, faktor-faktor non-teknis juga menjadi salah satu trik untuk bisa meraih kemenangan. Dan seperti yang udah disinggung, kalau China adalah negara yang secara terbuka udah ketahuan niatnya untuk mengerjai lawan-lawannya. Nah, dari semua lawan, Indonesia dinilai akan jadi tim yang beneran jadi sasaran utama. Ya, mungkin China sebel sih, gara-gara Indonesia, mereka jadi kurang dianggap oleh tim-tim lainnya di grup C. Karena tim-tim besar seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi seolah menganggap China bukan apa-apa dibandingkan Indonesia. Dan mungkin juga, faktor Indonesia berulang kali ngecengin Vietnam yang secara ideologi sama dengan mereka, juga menjadi penyebab mengapa China sikapnya seperti itu ke Indonesia. Tapi ingat, ini konteksnya sepak bola ya, bukan ke ranah ekonomi, sosial, apalagi politik. Oke, catat itu. Yap, sebagaimana diketahui, kalau China sendiri memang udah diperingatkan oleh tim-tim ASEAN atau tokoh-tokoh sepak bola Asia hingga pengamat untuk jangan main-main dengan Indonesia. Tentu saja, faktor Erick Thohir adalah alasannya. Dan Pak Erick pun kemarin juga bilang, kalau China sampai mengerjai Indonesia dengan menempatkan venue pertandingan di tempat yang jauh nan dingin, maka sebagai bangsa yang besar, Pak Erick gak akan tinggal diam. Dimana setelah itu, muncul beragam asumsi kalau Pak Erick bahkan siap memakai cara Qatar untuk membuat lawannya stres sebelum pertandingan. Ini bukan soal ngasih amplop tebal ke wasit, karena itu sama sekali nggak jantan. Tapi ini lebih ke trik lah ibaratnya, atau ya iseng dikit. Pertama, Indonesia bisa jadi akan memakai Stadion Papua Bangkit yang kabarnya bisa dipakai timnas Indonesia untuk menjamu timnas China mendatang. Nah, saat melihat letaknya, media China bernama News diketahui sampai merasa kaget karena jika dilihat secara seksama, Stadion Papua Bangkit berada di tengah bukit dan dikelilingi dengan hutan. Namun meskipun letak geografisnya seperti itu, Stadion Papua Bangkit tetap menjadi stadion yang mudah untuk diakses. Jelas jika melihat opsi ini, Pak Erick pastinya juga akan mempertimbangkan juga agar nggak jadi bumerang bagi pemain timnas Indonesia itu sendiri. Kemudian yang kedua, Pak Erick juga bisa memakai cara Qatar ketika di Piala Asia sukses membuat pemain Indonesia merasa stres sebelum main. Bukan, ini bukan soal memberikan amplop ke wasit. Tapi Pak Erick bisa memakai rute yang jauh bagi China dari hotel ke stadion atau tempat latihan. Misalnya nih, stadionnya tetap GBK, tapi hotelnya di Depok. Kemudian pas mau tanding, muterin dulu tuh 10-15 menit, sehingga mereka cemas dan stres. Lalu pas dateng, gak sempat melakukan pemanasan dengan maksimal. Ya, muter-muter kemana dulu kayak gitu. Muterin bundaran HI 10 kali dulu juga gak apa-apa, yang penting muter. Dah gitu aja. Intinya Pak Erick mungkin punya rencana lain, tapi yang pasti beliau udah memikirkan segalanya dengan matang, karena semua tahu beliau bukan tipe orang yang bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu.
Yap, selain Pak Erick Thohir, jangan lupa kalau supporter timnas Indonesia ini juga nggak kalah militan. Dan mereka siap melakukan apapun agar timnas Indonesia bisa tampil maksimal di pertandingan. Mungkin yang paling umum adalah dengan melakukan cywar di hotel tempat lawan menginap. Seperti yang terjadi di negara Eropa. Asal gak anarkis, semuanya sah-sah aja dilakukan. Nah, di satu sisi, CFA sendiri akhirnya memberikan klarifikasi mengapa mereka memilih Stadion Qingdao sebagai tempat pertemuan melawan Indonesia. Menurut CFA, alasan mereka memilih Qingdao adalah karena cuacanya sangat mirip dengan yang ada di Australia. Sebab sebelum China bertanding melawan Indonesia, mereka akan lebih dulu bertandang ke Adelaide, markas The Socceroos. Mengingat kondisi iklim, suhu di Adelaide pada bulan Oktober tergolong sedang, dan timnas merekomendasikan memilih kota dengan kondisi iklim yang relatif sama. Tulis CFA dikutip dari Sina Sport. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya Pak Erick sendiri berjanji akan melakukan apapun agar timnas Indonesia bisa tampil maksimal di round 3 ini. Khususnya di partai kandang. Semoga saja hasilnya bisa memuaskan. Karena fair aja, lawan yang dihadapi memang levelnya lebih berat. Jadi segala persiapan juga harus dilakukan secara maksimal. Terutama tentu saja soal penambahan pemain diaspora berlabel Grade A. Dan sampai sejauh ini PSSI masih berupaya keras untuk itu. Jadi kita tunggu dan terus doakan, semoga semua yang diusahakan bisa berjalan lancar. Karena ya emang gak gampang gitu loh. Dan kita harus sadar diri juga kalau Indonesia ini hanya sebuah tim dengan ranking FIFA 133. Bukan sebuah tim yang sejago Brazil, Jerman, Spanyol, Italia, Portugal, atau Argentina. Untuk itu jangan merasa seolah-olah kita ini sehebat itu. Tetap kalem dan rendah hati. Percaya PSSI dan semua elemen timnas Indonesia pastinya akan melakukan yang terbaik. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.